Mbak dari mana nih? Saya dari Koran. Pagi-pagi sudah sampai kantor hukum saya. Saya dari Koran Cirebon. Hah? Datang ke sini ada inisiatif untuk mempertanyakan perihal restoratif justice untuk kantor Pak Ruslan sendiri. Menurut Pak Ruslan, restoratif justice itu apa? Gitu ya. Ya. Jadi restoratif justice itu secara harfiah itu sebenarnya sudah dari dulu ya ada. Kan restoratif justice itu intinya adalah perdamaian. Perdamaian antara orang yang dirugikan akibat suatu perbuatan orang lain terhadap orang yang melakukan perbuatan itu atau pelaku. Antara korban dengan pelaku ini setelah melalui proses gitu kan, proses penetapan suatu tindak pidana melalui gelar perkara, kemudian telah ditemukan tindak pidananya dan juga telah diketemukan tersangkanya gitu. Nah kemudian tersangka ini berusaha untuk memperbaiki keadaan. Jadi memperbaiki keadaan itu untuk memperbaiki perilaku yang pernah dilakukan. Kemudian akibat dari perilaku tersebut untuk dipulihkan kembali kepada kondisi semula atas diri korban gitu kan, sehingga korban menerima dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini bisa pada saat proses penyidikan maupun juga pada saat proses pelimpahan sudah P21 kejaksaan. Makanya dua institusi ini saat ini sedang melakukan upaya-upaya pelaksanaan daripada restoratif justice. Nah, restoratif justice itu sendiri sebenarnya di negara terutama Timur Tengah ya, di luar negeri itu Arab Saudi. Kita ambil contoh di Arab Saudi itu ketika ada warganya yang melakukan tindak pidana misalnya pembunuhan, di sana hukumnya kan harus biasanya ada kisos kan, dipenggal, dibunuh lagi. Tapi kerajaan Arab Saudi ini nggak masuk dulu menjadi hukum bagi pelakunya gitu. Sepanjang korbannya mau menerima dengan sejumlah uang, misalnya membayar uang sekian miliar gitu kan, apa istilahnya ya namanya dam atau apa gitu. Nah, itu bisa terbebas. Makanya negara kita sering mengeluarkan sejumlah uang terhadap TKI-TKI kita yang terkena perkara pidana berat di Arab Saudi, sehingga mereka terlepas dari hukuman mati. Nah itu sudah lama kerajaan Arab Saudi itu sudah lama melakukan upaya perdamaian. Jadi diserahkan dulu perkara itu kepada pihak korban dan pelaku gitu. Kerajaan Arab Saudi jangan masuk dulu. Nah itu yang disebut restoratif justice. Nah selama ini kita selalu menyelenggarakan upayanya distributive justice. Jadi hukum pembalasan gitu. Nah ini mulai negara-negara yang sudah moderat gitu, yang sudah mulai menyadari akan pentingnya kerukunan antar manusia gitu kan, perdamaian, kondisi saling memaafkan gitu. Nah ini bisa, cuma ada beberapa perkara yang bisa di restoratif justice dan ada perkara-perkara yang tidak bisa. Nah, syarat dari restoratif justice itu secara global saja itu orang itu baru melakukan kejahatan, itu baru dilakukan oleh orang itu, bukan residivis, artinya bukan orang yang mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian juga bukan pidana berat. Untuk restoratif justice itu sendiri untuk pidana tuh contohnya apa saja Pak? Biasanya tindak pidana yang memang merupakan delik absolut atau delik yang hanya perkaranya berjalan itu atas laporan atau pengaduan dari korban. Biasanya 372, kemudian penganiayaan, gitu, di mana korban sudah saling memaafkan, penggelapan, pidana-pidana seperti itu. Untuk pendapat Bapak sendiri, apakah di Indonesia termasuk dalam Indramayu ya sudah diterapkan restoratif justice itu Pak? Sudah. Saya beberapa kali pernah terlibat menangani restoratif justice, baik di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan negeri. Jadi
mereka juga kan para penyidik dan para penuntut itu tidak serta-merta gitu kan untuk langsung semuanya naik proses gitu. Pasti diberikan kesempatan dulu kepada para pihak untuk bisa menyelesaikan, sehingga restoratif justice ini merupakan suatu kearifan keadilan hukum di Indonesia yang lebih operasional prosedurnya ada. Jadi semua di kejaksaan ada, di kepolisian ada perkap yang baru yang mengatur secara khusus untuk restoratif justice yang terbaru, terutama perkap. Untuk kantor Bapak sendiri dalam 1 tahun belakangan ini sudah berapa perkara yang kiranya bisa di restoratif justice, tidak naik ke meja hijau sampai ke pengadilan? Iya, ada beberapa, sebenarnya memang belum banyak gitu kan, tapi sudah pernah ada yang dilakukan seperti itu. Salah satunya contohnya apa itu Pak? Perkara apa? Penipuan, penggelapan, dan bisa didamaikan lah. Bisa didamaikan gitu. Karena korban akhirnya mencabut pengaduan gitu. Dan itu harus dilakukan di depan penyidik. Ya. Terus ini Pak, dengan adanya program baru dari kejaksaan ini kan membuka rumah restoratif justice untuk Bapak pribadi terhadap program kejaksaan ini apa sih ya, semangat ataupun komentar nih untuk kejaksaan? Ya, saya pikir sangat baik ya. Kalau misalnya secara terbuka gitu kan, dipublikasi institusi hukum itu membuka sosialisasi atau pelaksanaan daripada amanat perundang-undangan itu. Jadi restoratif justice menjadi komitmen bersama untuk mengurangi gitu kan, proses yang berkelanjutan, dan intinya itu restoratif itu mengembalikan pada kader semua. Berarti Bapak mendukung ya atas apa yang dilakukan oleh kejaksaan? Sangat mendukung. Karena kalau kita bicara ini kan dampak dari penanganan hukum yang terus sampai tuntas itu kan kapasitas lapas kita juga bukan cuma di Indramayu, seluruh Indonesia ini kan sudah pernah. Jadi sepanjang perkara itu bisa dilakukan perdamaian di awal dan tidak ada tuntutan di kemudian hari dan bisa selesai, itu sebuah prestasi bagi kejaksaan ataupun kepolisian gitu, ketika bisa menyelenggarakan itu. Dan itu menjadi progres juga, reward bagi pimpinan institusi masing-masing. Terima kasih Pak, hanya itu saja yang saya tanyakan. Oke.